Lulus sekolah bukannya pamer prestasi atau nilai ujian yang bagus, malah pamer baju ketat warna hitam dengan rok spannya sambil joget sensual di acara perpisahan. Lucunya anak sekolah zaman sekarang, mereka lebih hafal dance Brazil daripada perkalian puluhan. Kalau lu kira gue cuman asal ngomong, coba lu tonton video ini. Kak, singkatan dari MPR apa? Gak tahu. Gak tahu. Kamu? Ini Gak tahu. MPR loh. Gak tahu. Depannya ya udah, nggak tahu ya. Iya. Oke. Gila ya. Sistem pendidikan kita sekarang tuh seolah-olah kayak lagi ngajarin anak-anak muda buat jadi lonte pas udah lulus. Mereka fokus jual badan dan validasi bentuk fisik daripada menuhin isi otak mereka dengan ilmu. Kok bisa moral dan kualitas akademis anak sekolah zaman sekarang jatuh banget sampai inti bumi jatuhnya? Sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, gue mau ngasih tahu kalau sekarang gue punya akun Instagram dan TikTok, anjay. Bang, lu ngomongin TikTok mulu tapi ujung-ujungnya lu buat juga akun TikTok. Bolu ketan. Gue buat akun TikTok cuma buat promosi narik penonton baru dari aplikasi sebelah ke sini. Jangan banyak omong kalian ya. Gue pukulin ubun-ubun kalian kalau banyak omong. Ya, dan jangan lupa ada link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Gue yakin pasti banyak berseliweran di timeline medsos lu ngelihat anak-anak SMA zaman sekarang kalau ngerayain kelulusannya udah berasa kayak lagi clubbing. Cuma dipindahin aja ke lapangan sekolah atau aula. Budaya hyperseksualitas dipamerin terang-terangan tanpa rasa malu. Baju ketat, rok ketat, joget-joget pamerin lekuk badannya. Lu tau gak sih, kalau lu pamerin begituan di medsos, lu dijadiin bacol sama sebagian orang yang hobi coli. Lu ngerti gak kalau muka dan badan lu itu dijadiin bahan fantasi seksual sama sebagian orang. Nanti giliran ada yang flirting bilangnya pelecehan. Tapi cara berpakaian sama joget-joget lah wae gitu Blay. Sorry ya teman-teman kalau di video ini banyak ngomong toksiknya, karena gue bener-bener kesel sekaligus miris ngelihat generasi anak mudanya. Dan mirisnya, dibalik penampilan mereka yang terlihat dewasa sebelum waktunya ini, kapasitas mereka ternyata kosong melompong. Kita gak usah ngomongin pelajaran kalkulus atau aljabar yang rumit deh ya. Kita ngomongin soal basic knowledge, pengetahuan dasar. Kenapa fenomena miris ini terjadi secara massal? Ini bukan kebetulan, Cok. Ini adalah kombo maut antara longgarnya sistem pendidikan kita dan adiksi algoritma sosial media. Faktor pertama yang harus kita salahin adalah sistem pendidikan kita yang belakangan ini kerasa makin lembek dan terlalu memanjakan siswa. Mari kita bicara data biar gua nggak dibilang asal yeping. Kalau lo lihat peringkat PISA, Program for International Student Assessment, ya singkatnya program ini tuh standar yang ngukur kemampuan membaca, matematika, dan sains anak sekolah di seluruh dunia. Dan posisi Indonesia itu selalu konsisten nangkring di papan bawah. Skor kita terus merosot. Anak-anak zaman sekarang banyak yang mengalami krisis literasi, alias bisa membaca teksnya tapi nggak paham apa arti kalimat yang mereka baca. Kenapa bisa sebobrok itu? Coba lo lihat aturan sekolah sekarang. Nggak ada lagi yang namanya ujian nasional sebagai standar kelulusan yang ketat. Sistem ranking di kelas dihilangkan dengan alasan biar mental anak nggak tertekan karena dibanding-bandingkan. Dan puncaknya, ada kebijakan terselubung di mana guru dilarang nggak meluluskan siswa atau nggak menaikkan kelas. Artinya apa? Lu mau goblok permanen, lu mau nggak pernah masuk kelas, lu mau nggak ngerjain tugas tahun pun, lu bakal tetap naik kelas dan tetap lulus. Sekolah ketakutan kalau ada siswa nggak lulus, nanti akreditasi sekolahnya turun atau nama sekolahnya jelek. Akhirnya esensi dari belajar itu hilang. Siswa nggak punya lagi rasa takut buat nggak naik kelas. Guru-guru pun malas ngasih didikan keras karena takut dikit-dikit dilaporin orang tua ke polisi pakai pasal perlindungan anak. Sekolah berubah fungsi dari tempat mencerdaskan bangsa menjadi tempat penitipan anak berijazah. Pokoknya masuk, bayar SPP, main HP di pojokan, sama seks bebas, tahu-tahu lulus otomatis. Nyaman banget kan? Sistem sekolah yang longgar tadi ketemu sama bumbu kedua yang gak kalah beracun. Obsesi pengen FYP di medsos.
Karena sekolah nggak lagi menuntut mereka buat pinter secara akademis, fokus anak-anak muda ini beralih kemana? Ya, ke media sosial, nyari validasi instan. Dan kita semua tahu mata uang apa yang paling laku di media sosial buat anak seumuran mereka. Yap, pamer buntelan daging yang cuma ada di perempuan doang. Kalian pasti sering lihat video wawancara anak SMA di pinggir jalan itu yang dikasih pertanyaan pengetahuan umum atau matematika dasar, tapi bukannya jawab malah cengangas cengenges kayak orang goblok. Tapi coba lu tes mereka pakai hafalan sound TikTok yang lagi viral atau gerakan joget yang lagi tren apaan. Beuh, hafalnya bukan main. Langsung praktek di tempat, ditanya siapa bapak palang merah Indonesia, mereka nggak tahu. Tapi kalau lo tanya siapa selingkuhannya Jule, mereka dengan gampang bisa jawab. Kenapa bisa kayak gitu? Karena otak mereka udah terbiasa dikasih asupan dopamin instan dari jumlah likes dan komentar pujian di medsos. Algoritma medsos ngajarin mereka kalau lo pinter MTK, lo nggak bakalan dapat views. Tapi kalau lo pakai baju ketat hitam, joget-joget agak sensual ngikutin tren, lo bakal langsung viral, dipuji cakep, dan dapat status seleb di sekolah. Secara nggak langsung, budaya internet ini mendidik siswi-siswi sekolah buat belajar gimana cara jadi LC dan jual diri. Dimulai dengan mengeksploitasi tubuh mereka sendiri sejak dini demi popularitas digital. Sementara yang cowok sibuk jadi penonton setia sambil ngocok sambil ngeliatin video mereka. Dan nyoba-nyoba jadi gangster buat tawuran biar dilihat keren kalau jago berantem. Mulai sweeping tiap malam gak jelas buat ngasih tau orang-orang, nih basis gua nih sangar. Keren kagak jadi hama iyalah. Tapi gue setuju sama anak-anak SMA yang hobi tawuran kok. Kenapa setuju? Semakin sering mereka tawuran, semakin tinggi juga resiko mereka cacat akibat tawuran, bahkan sampai kematian. Berarti peluang untuk anak-anak lain yang berbakat untuk masuk dunia kerja yang layak lebih terbuka lebar. Miris ya, moral ditukar dengan engagement. Oke, sekarang gue mau ngomong ke lu pada anak-anak SMK atau SMA yang mungkin nyasar ke video gue yang ini. Gue mau ngasih tamparan realita yang gak bakal lu dapetin di sekolah. Karena guru lu terlalu baik buat ngomong gini. Dengerin ya, dengerin baik-baik ya adik-adik. Dunia masyarakat setelah lu lepas seragam sekolah lebih kejam dari yang lu bayangin. Lu mungkin ngerasa hebat karena lu gak pernah alfa pas ada tawuran antar sekolah. Lu mungkin ngerasa keren karena joget-joget dan pamer badan lu dapet ribuan likes. Baju ketat dan rok span lu itu dipuji bagus sama banyak orang. Dan lu ngerasa aman karena ijazah kelulusan udah di tangan meskipun otak lu lebih kecil dari toket lu. Tapi inget, ijazah lu bener-bener gak kepake di dunia kerja kalau lu gak punya kompetensi apa-apa. Pas lu lulus dan mulai ngelamar kerja, lu bakal bersaing sama ratusan ribu orang lainnya. Pas lu masuk ke ruang interview, HRD perusahaan gak bakal nanya, coba tunjukin akun TikTok kamu berapa followersnya. Atau, coba dong joget Brazil sekarang di depan saya. Gak bakal. Mereka bakal ngetes kemampuan berpikir lu, kemampuan problem solving lu, logika lu, bahasa Inggris lu, dan gimana moral serta etika lu kerja dalam tim. Pas lu gak bisa jawab hal dasar dan cengengesan kayak pas lu diwawancarai kreator medsos, surat lamaran lu bakal langsung berakhir di tempat sampah. Jangan mau digoblok-goblokin sama tren medsos yang bikin lu kelihatan murah demi konten sesaat. Validasi digital itu nggak bisa dipakai buat bayar kosan, nggak bisa dipakai buat beli makan. Kalau dari sekarang lu cuma fokus moles fisik tapi otak lu dibiarin berdebu dan moral lu dibiarin hancur, itu sama aja lu lagi mesen tiket VIP menuju masa depan yang suram. Pinter itu mutlak, moral itu wajib. Sadar dari sekarang sebelum lu nyesel pas udah jadi pengangguran. Mohon maaf banget nih ya, tapi tanpa merendahkan profesi apapun dan individu manapun, banyak teman-teman kita yang gelar sarjana pun masih susah cari kerja. Padahal mereka ngantongin ijazah dari universitas loh. Karena susahnya cari kerja di negara ini, banyak dari mereka yang lebih milih ngojol buat nyambung hidup. Sekali lagi, gue disclaimer ya, gue ngomong tanpa merendahkan profesi apapun. Dan karena gue juga pernah jadi ojol, makanya gue ngomong begini. Lu udah tahu cari kerja di Indo sulit,
saingannya dengan orang-orang yang pegang ijazah lebih tinggi dari lu. Bukannya lu belajar dan nemuin skill baru buat hidup lu malah sibuk joget-joget. Bisa sih lu gak ada skill, cuma modal joget-joget tiba-tiba jadi sekretaris. Ya tapi siap-siap aja buat jadi simpenan bos-bos. Kerja aja jadi simpenan bos-bos, jadi istri gelap, tapi di story-nya wanita karir. Kesimpulannya, fenomena selebrasi vulgar anak sekolah dengan kapasitas otak yang minim ini adalah alarm keras buat kita semua. Sistem pendidikan kita emang lagi nggak baik-baik aja, tapi itu bukan alasan buat kita pasrah dan ikut-ikutan jadi produk gagal yang minim moral dan miskin ilmu. Ayo, coba buat lu anak-anak muda yang nonton ini, tunjukin kalau generasi kita masih punya harapan. Boleh kok main medsos, boleh ikut tren, tapi tetap isi otak lu, tetap jaga moral lu. Karena dua hal itulah yang bakal nyelamatin hidup lo di dunia nyata nanti. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana ngelihat fenomena anak sekolah zaman sekarang yang selebrasinya makin di luar nalar ini? Apakah emang sistemnya yang salah atau emang didikan moralnya yang udah hilang? Coba lo tulis opini lo di kolom komentar. Mari kita berdiskusi di sana. Dan komentar terbaik hari ini adalah, tanpa disadari perempuan di Indonesia sendiri yang mendukung sistem patriarki. Ini gue setuju sih. Mereka yang teriak-teriak nggak mau laki-laki yang patriarki, tapi tanpa mereka sadari mereka malah mendukung patriarki. Setuju gue sama komenan ini. Terus ada, kalau standar menjilati tempat duduk dan ngasih hadiah helikopter dan beliin gajah Afrika itu namanya mentalitas berlebihan dan sedikit feodal. Mas Peter, untuk bagian yang itu cuma bercandaan ya Mas Peter, itu cuman joke sarkastik doang. Jadi tapi kan nggak mungkin kan di dunia nyata ada orang yang ulang tahun terus tiba-tiba ngomong sama pacarnya, yang besok aku ulang tahun, aku pengen dikadoin gajah Afrika yang gadingnya masih lengkap 2 biji ya. Kayak nggak mungkin gak sih Mas Peter? Aku cuman jokes doang loh itu, jangan dianggap serius ya. Itu sarkastik doang. Dan terakhir ada, tengah malam bukannya tidur malah naikin harga bensin. Fuck lah. Emang siapa yang naikin harga bensin jam 3 pagi? Emang ada orang yang mau naikin Pertamax di jam 3 pagi? Emang di negara mana itu? Dan kalau lu mau komentarnya dibacain, lu tulis aja di kolom komentar. Dan kalau menarik pasti gue bacain. Kalau lu suka sama video ini, lu bisa like. Kalau nggak suka ya lu dislike aja nggak apa-apa. Jangan lupa makan, jangan lupa subscribe channel ini juga. Dan jangan lupa kita terus harus kritik pemerintah kalau kebijakannya nggak jelas. Bye.